sahabat, nama saya Faris Muhammad Abdul Akbar dari Universitas Muhammadiyah UM Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu ya akikah. Apa sih itu akikah? Amal al-Islam, ilmu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tahun Muhammadiyah berdiri oleh Kiai Haji Dahlan. Kita akan mengulik lebih dalam, agak flashback sedikit ke masa-masa golden apa itu golden masa Islam, terutama di era dinasti Abbasiyah. Kenapa itu besar masa ke masa? Karena ilmu pengetahuan politik stabil ketika semangat menuntut ilmu yang tinggi. Buku kayak Tuku kayak Al-Kaunus ini dia pandai matematika, ilmu silat, dia pandai, sangat-sangat pandai kedokteran. Itu tubuh yang legend banget tentang Muhammadiyah. Logisnya kejayaan itu untuk kaum tentunya karena apa? Selain faktor internal, eksternal atau faktor internal, tapi itu juga menjadi perpecahan politik dan kemunduran semangat ilmiah internal ini. Penjelasan tersebut, ilmu dan persatuan itu kunci peradaban. Jadi ilmu dan kesatuan itu salah satu kunci peradaban. Terus kita geser ke Nusantara, kita geser ke negara kita sendiri, negara Indonesia. Gimana Islam bisa masuk ke sini? Kita tahu ada 3 teori, kawan-kawan. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, ketiga teori Persia. Teori Gujarat itu apa sih? Teori Gujarat adalah teori Gujarat masuk ketika abad ke-13 di bawah pedagang dari India. Buktinya kemiripan batu nisan. Jadi batu nisan itu mirip, kawan-kawan. Kedua, teori Mekah masuk ke Nusantara ini di abad ke-7, dibawa langsung oleh bangsa Arab, orang-orang Arab datang ke sini untuk menyebarkan agama kita, agama Islam. Untuk apa? Untuk memperkuat mazhab Imam Syafi'i. Dan ketiga, teori Persia yakni menekankan peran Persia atau Iran kaitannya sama budaya Syiah dan tasawuf dan Syiah itu adalah ini. Intinya Islam masuk ke Nusantara nggak cuma bawa barang dagangan saja. Mereka membawa Islam juga, membawa dakwahnya Islam. Dan yang kedua, materi yang kedua, tajdid dan figur kunci. Dari sejarah panjang itu kita masuk ke materi atau gerakan perubahan. Kenapa munculnya Islam? Karena di akhir abad ke-19 kondisi keagamaan Islam di Yogyakarta tepatnya
itu sangat ya banyak praktik yang tidak masuk akal. Itu praktek yang tidak masuk akal di Islam itu sangat miris kalau di sana. Campuran aduk, Pak, hanya campuran aduk, menyalahgunakan adat, menyalahgunakan tradisi dengan Islam, bukan tidak baik ya, lebih tepatnya kita mengilah mana yang lebih baik untuk dicampurkan dan mana yang tidak layak untuk dicampurkan. Iya, jabatan yang diberikan juga itu karena tertolong buat melakukan tajdid atau perubahan. Visi utamanya jelas memurnikan ajaran Islam kembali ke Al-Quran, untuk kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah stabil agar stabil menuju ke Al-Quran dan pendidikan umat. Iya, jabatan ini karakternya visio tegas, tapi rendah hati. Beliau sangat tegas, tapi juga rendah hati. Terus ada juga fikir kayak kiai lain seperti Kiai Haji A.R. Farudin yang jadi contoh pemimpin bijaksana saat itu, saat isu Pancasila sebagai asas tunggalnya munculnya Pancasila. Beliau punya pandangan yang cerdas banget, menerima Pancasila itu kayak pakai helm saat naik motor. Tapi Pancasila melindungi kita sebagai warga negara Indonesia. Itu lanjut sampai sini kita lihat warisan Kiai Jamaah yang sangat banyak di Nusantara. Apa sih warisan Kiai Jamaah? Kiai Jamaah adalah yang memiliki nama AU. Apa itu AU? Nama usaha Muhammadiyah. Di situ ada Pancasila, ada sekolah, kedua rumah sakit, ketiga universitas, keempat panti jompo, panti asuhan, lima, keenam ada juga tempat untuk kesusahan di rakyat yang lagi susah, ada rasisme, ada contohnya kawan-kawan, banyak orang juga di situ, ada IPM, IMM, tempat suci, banyak. Dan Islam dengan kemajuan itu adalah visi dakwah Yahya Jamaah, dan terbukti Muhammadiyah sekarang salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, bukan di Indonesia saja. Mengulik sejarah Yahya Jamaah dulu, kalau kita kenal Hasyim Asy'ari, itu salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, itu sahabat dekat Yahya Jamaah. Mereka berdua memiliki toleransi yang besar, kawan-kawan. Contohnya, kita tahu contohnya sendiri di Nahdlatul Ulama itu ada kunut. Setelah kita itikdal, itu kita biasanya pakai kunut kalau di Nahdlatul Ulama, sedangkan Muhammadiyah tidak. Kiai Jamaah mendatangi pondoknya Hasyim Asy'ari, beliau menggunakan kunut, dan sebaliknya Yahya Hasyim Asy'ari mendatangi pondok Yahya Jamaah itu tidak menggunakan kunut. Itu contoh toleransi terbesar, dan mungkin banyak lagi contohnya. Kenapa kita beda? Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dan Jamaah mendirikan Muhammadiyah, itu mungkin berbeda visi, tapi satu tujuan, membantu Islam menjadi yang sebenar-benarnya. Kiai Jamaah dulu
terdakwa menggunakan surat Al-Maun. Kepada muridnya beliau menyuruh, kamu harus menerapkan surat Al-Maun dan mengamalkan. Kenapa harus diamalkan? Buat apa kamu bisa hafal 30 juz tapi kamu nggak bisa mengamalkan 30 juzmu itu ucap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan di Muhammadiyah memiliki semboyan itu video bilang Muhammadiyah, jangan cari itu di Muhammadiyah. Karena apa? Di Islam, di Muhammadiyah kalian jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Karena apa? Di Muhammadiyah itu tempatnya untuk menghidupi masyarakat atau menghidupi Muhammadiyah itu sendiri. Kalau kamu cari hidup di Muhammadiyah itu hal yang salah. Banyak faktor. Mungkin faktor-faktor itu nggak bisa saya jelaskan di pagi ini. Jadi simpelnya kita akan dengan Muhammadiyah kita akan membantu Islam menuju Islam yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan di konten saya. Tunggu konten selanjutnya ya. Mungkin saya banyak salah, saya belum tentu 100% benar. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.